pastikan malam ini perjumpaan kita dengan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Karena kenapa? Karena Alkitab katakan orang yang berjumpa Yesus tidak akan dipermalukan. Orang berjumpa Yesus tidak akan dipermalukan. Orang berjumpa Yesus hidupnya akan diubah. Perempuan pendarahan 12 tahun, Alkitab bilang ketika dia berjumpa Yesus, pendarahannya berhenti. Setiap orang yang berjumpa Yesus pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, orang yang lumpuh berjumpa Yesus, dia berjalan. Orang yang buta berjumpa Yesus, dia melihat. Malam ini kami percaya Tuhan Yesus, perjumpaan setiap umat Tuhan warga surga yang ada di negeri daerah ini, dengan kami boleh bersama-sama dalam ibadah ini mendengar firman Tuhan, kami percaya hidup kami diubah. Amen. Kami percaya perjumpa Yesus, mujizat terjadi bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami terus mengalir. Bilang sama-sama amin. Amin. Shalom. Damai di hati. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Kenapa? Karena ketika pandemi COVID-19 masuk atau berada, sedang ada dalam dunia ini, maka terjadilah banyak hal-hal bagi kita semua. Yang pasti yang terjadi bagi gereja akhir zaman itu adalah mengalami kegoncangan. Banyak yang mengalami kegoncangan, bahkan ketakutan, hidup di lembah kekelaman. Dan ini semua yang dialami oleh gereja akhir zaman. Dan pada waktu ini bisa terjadi, maka banyak sekali umat Tuhan mulai bergeser. Bergeser itu maksudnya apa? Mulai mengalami namanya perubahan hidup. Perubahan hidup aslinya ketika ada ini bisa terjadi, ada banyak umat Tuhan mulai mengalami sikap perubahan. Artinya mental hidup mereka itu mulai berubah. Ada yang mulai goncang, ada yang mulai takut, ada yang mulai khawatir. Ini sedang terjadi di akhir zaman. Nah, saya sudah jelaskan tadi pada waktu misi surga ini kami jalankan, di mana Tuhan memerintahkan kami dalam pelayanan ini. Itu intinya adalah supaya mau ingatkan kita semua warga surga umat Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan kegoncangan terjadi, virus boleh ada, tetapi kita perlu tahu kita masih punya Yesus yang luar biasa. Dia tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah atas hidup kita. Dia mau umat Tuhan akhir zaman untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, coba tolong baca Daniel 11. Daniel 11 ayat 31-32. Ini bicara tentang bagaimana iblis di akhir zaman, politik setan itu menyerang gereja Tuhan, dan bagaimana caranya menyerang gereja Tuhan sehingga banyak umat Tuhan hari-hari ini mulai mengalami keadaan yang ada di lembah kekelaman. Tetapi kita tahu bersama bahwa Tuhan mau kita semua untuk bangkit, kuat dan menang. Katakan haleluya. Haleluya. Oke, baca ayatnya. Firman Tuhan, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, Alkitab bilang begini, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat-tempat kudus benteng itu. Apa maksud ayat ini? Tentara di sini bukan bicara tentara angkatan darat, laut dan udara, bukan. Jadi Alkitab bilang, Wahyu 12 ayat 12 berkata, celakalah engkau hai bumi dan laut, sebab iblis telah turun dalam geramnya, dalam geram yang dahsyat, karena iblis tahu waktunya sudah singkat. Maksudnya begini, iblis tahu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Karena itu Alkitab bilang, pola licik setan yang dikerjakan adalah menghapuskan korban sehari-hari, menegakkan kekejian yang membinasakan. Apa maksudnya? Korban sehari-hari ketika terhapus, apa yang terjadi? Gereja Tuhan akan mengalami kegoncangan jiwa. Kegoncangan jiwa terjadi. Orang-orang ke akhir zaman mulai mengalami ketakutan, hidup di lembah kekelaman, letih, lesu dan berbeban berat. Akhirnya tidak jadi kuat lagi akhir zaman. Ketika misi surga ini ada, Tuhan mau kita semua supaya betul-betul lebih mengerti, lebih mengenal Tuhan kita. Karena cuma orang yang mengerti kehendak daripada Tuhan, mengenal Tuhan kita, akan tetap kuat dan bertindak, akan berdiri kokoh, akan kuat dan menang akhir zaman. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Tentaranya akan muncul, mereka menajiskan tempat kudus benteng itu. Cara kerja setan, polarity
licik setan itu adalah menghapuskan korban sehari-hari. Apa maksudnya korban sehari-hari? Korban sehari-hari itu adalah ibadah kita terhapus. Apa yang terjadi sekarang saudara tahu? Waktu COVID masuk, semua gereja-gereja ditutup, tidak bisa beribadah. Semua gedung-gedung yang bisa dipakai beribadah ditutup, tidak bisa masuk di sana. Kenapa? Karena virus ini masuk itu mudah itu mencangkit, atau kita mudah sekali tertular virus kalau ada di tempat yang tertutup. Artinya berarti Anda lihat sekarang, apalagi di kota-kota besar, belum bisa beribadah. Ibadah itu apa? Korban sehari-hari. Korban sehari-hari terhapus. Jadi setan bikin korban sehari-hari terhapus, ibadah kita terhapus. Apa maksudnya? Kenapa? Karena yang iblis kerjakan akhir zaman itu adalah dia hanya membuat kita yang pertama terputus hubungan dengan surga. Dengan baik-baik, saudara, setan itu cara kerjanya adalah membuat kita terputus hubungan dengan surga. Hubungan dengan surga terputus, itu jadi error. Nah, saudara tahu akhir zaman kekristenan banyak yang mulai terputus hubungan dengan surga. Bagaimana tandanya orang Kristen terputus hubungan dengan surga? Tandanya adalah yang pertama, mulai takut, bimbang, cemas, berputus asa, letih, lesu, beban berat. Itu namanya berarti sudah terputus hubungan dengan surga. Setan bikin banyak kekacauan, bikin kehancuran supaya membuat kita tidak koneksi dengan surga. Saya mau beritahu, Injil disampaikan, kebenaran disampaikan supaya tidak ada yang error lagi, tetapi semua terkoneksi dengan surga. Katakan haleluya. Rumah-rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Generasi muda punya masa depan yang luar biasa. Biarlah umat Tuhan di akhir zaman betul-betul mengalami kehidupan yang bangkit dan menang, kuat dan bertindak, menemukan jawaban, menemukan kepastian bahwa kita masih punya Yesus yang luar biasa. Hari-hari terakhir ini Tuhan mau ingatkan kita semua supaya kita menjadi umat Tuhan yang betul-betul mempunyai tujuan yang pasti, tujuan yang jelas, supaya engkau jadi gereja Tuhan yang tetap kuat dan bertindak, mengenal Tuhan kita, mengenal Yesus yang kita sembah, satu-satunya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Namanya nama yang berkuasa, namanya nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan. Efesus 1 ayat 19-21 berkata, betapa hebat kuasa Tuhan kepada kita yang percaya. Hebatnya kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa dalam nama Yesus sudah menghancurkan, sudah mengalahkan semua nama-nama yang dapat disebut, nama persoalan, nama masalah, termasuk nama virus corona. Itu takluk tunduk di dalam nama Yesus. Efesus 1 ayat 19. Ayat 19 baca. Firman Tuhan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Terus, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Terus, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Setan bikin kita umat Tuhan tidak lagi mengerti dan memahami kehendak daripada Tuhan. Setan bikin Alkitab, setan bikin kita terpengaruh dengan keadaan dunia ini, sehingga kita jadi umat Tuhan tidak lagi memahami dan mengerti tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, saya sedang berfokus pada Daniel 11. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Jadi di dunia ini, perhatikan baik-baik, atau setiap kita ketika dapat masalah itu pasti bernama. Setan itu penyebab kita menghadapi masalah. Nah, masalah yang terberat, yang terbesar yang dialami oleh gereja akhir zaman adalah masalah iman, masalah kepercayaan. Masalah yang terbesar yang dialami oleh umat Tuhan adalah tidak kuat lagi menghadapi masalah persoalan. Bagaimana kita bisa tahu tidak kuat lagi? Bagaimana kita bisa tahu kita tidak
kuat. Pada waktu kita mulai kompromi, mudah kompromi dengan dosa, itu berarti kita tidak kuat lagi. Waktu kita mulai kompromi dengan dosa, waktu kita mulai mudah sekali berdusta, waktu kita mudah sekali berdusta, waktu kita suka sekali memfitnah, waktu kehidupan kita suka sekali menjatuhkan orang lain, waktu kita mudah sekali punya kehidupan yang licik, itu semua tandanya kita tidak kuat lagi, berarti mulai error. Jadi keadaan dunia sekarang ini sedang menghadapi keadaan yang bergoncang. Dengan keadaan yang bergoncang, banyak umat Tuhan mulai juga bergoncang. Anak muda, bagaimana kita bisa tahu kita lemah? Karena kita mudah jatuh dalam dosa, mudah sekali terbawa arus dunia, mudah sekali kompromi dengan dosa. Ini semua yang dihadapi oleh gereja akhir zaman. Nah, Anda akan bertanya, Pak Pendeta, bagaimana solusinya untuk kami kuat di dalam Tuhan menghadapi masalah? Alkitab sudah bilang tadi, tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi untuk kita menjadi umat Tuhan di akhir zaman yang akan berdiri kokoh, yang akan tetap bersuka cita, yang akan tetap bersyukur dengan keadaan apa yang terjadi. Nah, kalau kita bilang di sini dikatakan cuma umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Amin. Siapa itu umat yang mengenal Allahnya dan tetap kuat? Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Siapa itu, saudara? Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dulu, saudara. Perhatikan baik-baik. Di akhir zaman kekristenan mulai tidak kuat. Karena tidak kuat, banyak yang hidup mereka mulai tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang menjadi penyebab kenapa kita tidak kuat. Saudara tahu kenapa? Karena kekristenan banyak yang mulai melenceng, dan akhirnya banyak yang Tuhan tidak kenal lagi. Saudara tahu Allah kita, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu. Dia Tuhan segala-galanya, Dia tahu kehidupan kita semua. Tapi khususnya Alkitab bilang, Dia mengenal siapa kepunyaannya, yang Dia berkenan. Hari-hari ini banyak umat Tuhan mulai melenceng, dan akhirnya banyak yang keluar jalur dan tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Nah, karena untuk itulah ketika Tuhan mau, ketika misi surga ini jalan, supaya Tuhan mau kita kembali mengenal, mengerti apa yang Tuhan mau buat kita semua. Intinya adalah Tuhan mau, kerajaan surga mau supaya kita semua tetap kembali pada kerajaan surga, kerajaan satu-satunya yang tidak pernah bergoncang, kerajaan yang di dalamnya ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada kuasa. Itu yang Tuhan mau supaya kita tetap tinggal di dalamnya. Umat yang mengenal Allah itu siapa? Umat yang mengenal Allah akan tetap kuat yang bertindak. Umat yang berkenan kepada Tuhan. Umat yang mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki di akhir zaman. Kenapa? Karena ketika kita mulai jadi orang Kristen yang tidak lagi mengerti dan mengenal serta memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itulah yang menjadi umat, itulah yang membuat kita gereja Tuhan hari-hari ini mengalami kegoncangan. Saudara, sebetulnya kami ada 3 ya teman-teman saya, anak-anak rohani yang saya bisa ketemu dengan mereka di penjara, ada yang di tempat KKR. Nah, karena memang juga saya punya latar belakang yang seperti tadi, mantan preman yang lama, banyak cerita, banyak kesaksian saya, tapi terlalu panjang mau bersaksi. Tapi yang jelas kehidupan saya yang tidak berarti menjadi berarti, kehidupan yang tidak memahami kehendak daripada Tuhan, tidak terkoneksi, tapi Tuhan bawa masuk dalam rencana Allah, sehingga saya mulai banyak mengerti tentang kehidupan ini, saudara. Saya bilang begini ya, pengalaman hidup saya. Kehidupan itu saya lihat, kehidupan itu dimulai dari ketika kita punya damai di hati. Ingat, saya perhatikan begini, saudara. Ini saya mau menyampaikan berdasarkan apa yang saya alami. Hidup itu dimulai ketika hidupmu terkoneksi dengan surga. Nah, koneksi itu adalah damai di hati.
Setan berusaha membuat kita terputus hubungan dengan surga. Nah, cara atau tandanya kita terputus hubungan dengan surga itu adalah kehilangan damai di hati. Ingat saudara, ada 4 hal engkau dipanggil oleh Tuhan. Ada 4 hal kita dipanggil oleh Tuhan. Maksudnya dipanggil dari apa? Dari kegelapan, dari Mesir, kehidupan yang tidak jelas, kehidupan yang tidak pasti, dari kehidupan yang error. Jadi Tuhan memanggil kita yang pertama dari kehidupan yang tidak jelas, tidak punya tujuan, kehidupan yang error, kehidupan di lembah kekelaman. Tuhan memanggil kita kepada terang yang ajaib, kehidupan yang kekal. Tetapi tandanya kita dipanggil atau tandanya kita koneksi dengan surga itu adalah Kolose 3 ayat 15. Lihat, Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus Perhatikan baik-baik. memerintah dalam hatimu, Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. karena untuk itulah Coba kami berikan. telah dipanggil menjadi Karena satu tubuh untuk dan itulah bersekutulah. Tuhan bilang ini, karena untuk itulah engkau dipanggil. Karena untuk itulah. Jadi begini, waktu manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, terjadi yang namanya error, putus hubungan dengan surga. Bagaimana manusia itu tandanya putus dengan surga? Kejadian pasal 3 ayat 9. Perhatikan baik-baik ya. Ini yang terjadi pertama. Jadi manusia, kejadian 1 dan 2 Tuhan ciptakan manusia. Baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Tuhan ciptakan manusia segambar dengan Allah, memiliki roh, jiwa dan tubuh utuh adanya, terpelihara. Masuk di Taman Eden, Tuhan taruh di Taman Eden, Eden yang penuh keindahan. Manusia hidup tinggal di bumi sama seperti di surga. Eden itu adalah Eden yang pertama. Kehidupan di bumi sama seperti di surga. Hidup manusia tinggal di bumi. Keduanya telanjang tapi tidak merasa malu karena dibungkus dengan kemuliaan. Kehidupan manusia terhubung dengan surga. Amen. Walaupun telanjang tetapi mereka terbungkus dengan kemuliaan. Tetapi kejadian pasal 3 ayat 9, ayat 3 dan 9, waktu manusia mengambil keputusan makan buah yang dilarang oleh Tuhan, apa yang terjadi? Iblis masuk mengkudeta manusia di Taman Eden. Waktu manusia mengambil keputusan makan buah yang dilarang oleh Tuhan, yang terjadi pada manusia itu apa? Kejadian 3 ayat 9. Perhatikan baik-baik, ini yang terjadi. Manusia terputus hubungan dengan surga, dan tandanya manusia terputus dengan surga itu adalah di ayat ini. Firman Tuhan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau Ketika ada dalam aku taman mendengar ini, engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. aku menjadi takut. Perhatikan baik-baik. Kenapa manusia takut? Kenapa manusia takut? Karena manusia yang pertama sudah terputus hubungan dengan surga. Artinya sudah error, terputus. Kedua, kenapa manusia takut? Karena manusia sudah kehilangan status. Status kita sebetulnya warga surga. Status kita adalah anak Tuhan, warga surga. Kehidupan kita di bumi seperti di surga. Status kita jelas, warga surga. Amen. Kepunyaan daripada Allah. Haleluya. Alkitab bilang bahkan kita ini segambar dengan Allah. Amen. Status kita jelas. Yes. Tapi karena dosa, Alkitab bilang manusia kehilangan status. Ya. Artinya tidak ada tujuan lagi. Sudah ditentukan untuk hari malapetaka, hidup dalam kutuk dan hukuman. Ini yang terjadi. Ketakutan pada manusia itu kenapa? Karena manusia hidup dalam kegelapan, tidak punya tujuan hidup lagi. Manusia hidup terombang-ambing. Dalam ketakutan itulah manusia setiap hari hidup berjuang, bersusah payah, kena kutuk dan hukuman. Itu yang terjadi pada manusia karena sudah terputus hubungan dengan surga. Tetapi Yesus harus datang ke dalam dunia ini untuk dia memanggil kita semua dari gelap, dari kehidupan yang hancur, kehidupan yang tidak jelas, kehidupan yang tidak punya tujuan, kehilangan status. Dia kembali memanggil kita untuk menemukan jawaban dan kepastian supaya statusmu kembali menjadi jelas. Dan Tuhan memanggil kita yang pertama supaya kita terkoneksi dengan surga. Koneksi itu bernama damai di hati. Bilang kiri kanan, damai di hati. Damai di hati. Bilang sama-sama, damai di hati. Damai di hati. Jadi Alkitab bilang kita dipanggil oleh Tuhan. Kita semua umat Tuhan dipanggil Tuhan dari kegelapan, dari ketakutan, dari hidup yang tidak jelas untuk menemukan kehidupan yang jelas. Kehidupan yang jelas itu dimulai dari ketika hidup terkoneksi dengan surga. Amin. Koneksi itu bernama damai di hati. Amin. Efesus 2 ayat 14.
Efesus 2 ayat 14. Efesus 2 ayat 14. Firman Tuhan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua Anda pihak perhatikan baik-baik dan yang ayat. telah merubuhkan tembok pemisah, Alkitab yaitu bilang perseteruan. karena dialah damai sejahtera kita. Kehidupan itu dimulai waktu engkau punya damai di hati. Karena Yesus itu dialah damai sejahtera Amen. kita yang mempersatukan kedua belah pihak yang berseteru. Siapa yang berseteru? Surga dengan manusia berseteru. Alkitab bilang karena dosa manusia terputus hubungan, Haleluya. berseteru dengan Allah di surga. Maka dia datang. Yesus datang memperdamaikan kita. Kita berseteru. Yesus datang merombak perseteruan, menghancurkan perseteruan. Dia bangun hubungan dengan surga. Dengan surga yang namanya salib Kristus. Amen. Salib itu adalah jaringan yang dia buat supaya kita kembali menemukan jalan Amen. keluar. Ada damai yang kita temukan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Terus ayat. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat Terus. dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu Menjadi manusia satu. baru di dalam Menjadi satu. dirinya. Manusia baru. Terus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Baca ayat. Dan untuk memperdamaikan Dan keduanya untuk di memperdamaikan. dalam satu tubuh. Dengan untuk memperdamaikan Bapa di surga yang berseteru dengan manusia. Terus. Dengan Allah oleh salib, dengan mengenyahkan salib, perseteruan pada dengan salib itu. salib Kristus, maka Tuhan melenyapkan perseteruan. Perseteruan itu dihancurkan. Tembok perseteruan yang dibangun oleh iblis itu dihancurkan oleh kuasa salib Kristus. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Kenapa kuasa salib? Karena salib Yesus itu mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Bilang haleluya. Haleluya. Yang dikerjakan Yesus di kayu salib, Alkitab bilang waktu dia tersalib di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Tetapi sebelum dia menyelesaikan itu, dia memikul salib. Sementara dia memikul salib, dia diludahi, dicaci maki, bahkan dia dicambuk. Sementara dia dicambuk, diludahi, dia tetap memikul salib. Apa yang dia pikul? Penderitaanmu, kesesakanmu, kehidupan yang tidak jelas, itu yang dia pikul. Waktu dia dari kayu salib, dia berkata sudah selesai. Semua dia sudah selesaikan di kayu salib supaya kita kembali terkoneksi dengan surga. Salib Kristus itu adalah jaringan yang dia buat supaya kita terkoneksi dengan surga. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Saudara, tadi waktu saya di sini, saya tanya sama keluarga kami sini, Pak Kuntua, bahkan kami tadi makan di sini. Saya bilang jaringan yang kuat itu di sini di apa? Ya, karena ketika kami ibadah seperti ini, kami live, saudara, kami membutuhkan jaringan yang kuat. Karena kalau jaringan itu tidak kuat, atau kalau di dalam HP itu jaringan tidak kuat, signalnya tidak kuat, itu biasanya error, saudara tahu. Shootingnya itu error, gambarnya goyang-goyang begini. Jadi saya bilang yang bagus di sini apa, jaringan apa yang namanya. Jadi ada seorang bapak bilang begini, oh di sini yang kuat Tri. Ada juga Telkomsel tapi mungkin jauh. Tapi kalau Tri, tadi saya beli kartu di belakang situ. Bapak bilang begini, di sini ada towernya. So karena itu dia jaringan kuat. Dimana kalau ada jaringan, kalau ada tower dibangun, itu pasti jaringannya kuat. Tower itu kalau dia nama tower, kalau Tri, kalau tower itu dibangun, kalau jaringannya apa? Kalau Indosat, Telkomsel, kalau mungkin Tri Indosat. Nah kalau di tempat itu ada jaringan, ada tower maksudnya dibangun, pasti jaringan di situ yang bernama Tri atau Telkomsel itu pasti kuat. Nah saya temukan tadi jaringan di sini ternyata Tri yang kuat. Saya beli kartunya, saya pasang di HP. Nah waktu diputar live itu gambarnya bagus. Saudara tahu, dengar baik-baik. Tuhan Yesus itu dia meruntuhkan perseteruan. Dia menghancurkan semua tipu daya setan yang setan bangun. Kenapa saudara tahu? Setan itu bangun jaringan, tapi jaringan yang setan bangun itu adalah jaringan yang membuat kita semua berfokus pada jaringan setan itu. Kita tidak sadar kita terikat dengan jaringan itu, dan
dan kita tidak sadar waktu kita terkonek dengan jaringan setan. Ingat, Alkitab bilang ujilah segala sesuatu. Jika mendatangkan damai berarti koneksi dengan surga. Tapi jika mendatangkan kekacauan, tidak ada damai, kehancuran, itu berarti bukan dari Tuhan. Kita cuma ada dua, kita cuma menghadapi dua kekuatan, dua arus kekuatan surgawi dengan tower atau jaringan bernama damai, dengan arus kekuatan duniawi di bawah kuasa si jahat yang cuma menghancurkan, membuat kita kacau, membuat kita hilang damai. Jadi di balik daripada kekacauan itu ada setan di sana. Jadi kalau gereja Tuhan mulai mengalami kehidupan yang tidak jelas, mulai goncang, mulai mengalami kehidupan yang terombang-ambing, bahkan kalau kita mulai hidup terkoneksi dengan dosa, kita seenaknya berbuat dosa, berarti kita tidak pernah sadar kita sedang terkonek dengan jaringan dari setan. Tapi saya mau beritahu malam ini, biar jaringan surga ada di tempat ini, biar kerajaan surga ditegakkan di tempat ini, supaya jaringan setan dihancurkan. Katakan haleluya. Sesungguhnya Alkitab berkata, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Roh jahat di udara yang ada di daerah ini, atau yang disebut dengan penghulu kegelapan yang ada di daerah ini, itu namanya jaringan yang iblis buat di sini. Saudara tahu, kalau di tempat itu, saya kasih contoh, dulu di Manado itu selalu banyak tawuran-tawuran. Nah, saya ini yang jadi kepala geng memimpin tawuran. Karena pengalaman di tambang, pimpin geng anak muda dengan punya kekuatan tenaga dalam dan kungfu. Saya bawa anak anak buah untuk kami berperang di tambang sana. Modal itu saya masuk ke Manado, pimpin geng, kami mulai berperang di sana antar geng. Itu tawuran di sana. Nah, di Manado atmosfernya dulu sudah dikuasai oleh yang namanya atmosfer roh perseteruan. Di setiap lorong-lorong di Manado ada kekacauan, ada perseteruan, ada pertikaian antar geng. Kenapa? Atmosfer di situ sudah dikuasai oleh roh perseteruan. Waktu saya bertobat, saya datang menghadap Polda, saya katakan, Pak, untuk membuat anak-anak ini pertawuran ini bisa berhenti, bukan sekedar panggil tuh kepala-kepala geng, panggil tuh preman-preman, saya baku dapat pada orang, makan sama-sama, jabat tangan baku polo. Bukan, karena kenapa? Kalau pemerintah bikin itu, bahkan sudah banyak kali polisi pemerintah mempertemukan kepala-kepala geng, makan bersama, sudah setelah itu kita habis makan bersama, ada perdamaian di sana. 1 minggu kemudian mulai terjadi pertikaian lagi, panawir di mana-mana muncul. Tetapi untuk membuat Manado ini berhenti dari perseteruan, harus hancurkan jaringan yang setan buat, jaringan di atmosfer di udara, itu bernama perseteruan. Cara menghancurkan bagaimana? Caranya bikin KKR di setiap tempat-tempat, di lorong-lorong yang ada di Manado. Kami bawa teman kami, tim Raja Wali masuk di sana, nama Tuhan dipermuliakan. Di setiap tempat-tempat kami bikin KKR, mengubah atmosfer di sana, meruntuhkan jaringan setan, mendirikan jaringan surga yang bernama damai sejahtera. Katakan sama-sama haleluya. Damai sejahtera itu adalah jaringan yang Tuhan buat. Ketika jaringan itu berdiri, ketika jaringan damai itu berdiri di kota Manado, jaringan setan dihancurkan. Apa yang terjadi? Manado sampai hari ini tidak ada pertikaian perseteruan. Kenapa? Karena jaringan yang setan buat, namanya perseteruan, telah dihancurkan oleh kuasa salib. Katakan haleluya. Coba Anda baca ulangi tadi Efesus 2. Berhentukan Firman Tuhan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah yaitu perseteruan. Jadi setan bikin tembok, bikin jaringan di sana, sehingga banyak umat Tuhan mulai terkoneksi dengan jaringan setan. Karena itu jangan heran, ya. Di mana-mana ada korupsi, di mana-mana ada 02, 03. Kenapa? Karena mereka sudah terikat, terkoneksi dengan jaringan yang setan buat, melakukan dosa, menjijikkan di mata Tuhan. Akhir zaman ada banyak umat Tuhan menyeleweng di hadapan Tuhan. Alkitab bilang sama seperti pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh Alkitab bilang Tuhan menyesal menciptakan manusia. Kenapa? Karena manusia melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Alkitab katakan Tuhan menyesal karena melihat perbuatan manusia itu, perbuatan manusia di muka bumi itu hari-hari ini hanya menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena sudah terkoneksi dengan jaringan setan yang dibuat, sehingga umat Tuhan
yang seenaknya berbuat dosa. Tetapi hari ini saya mau beritahu, Tuhan ingatkan kita, disadarkan kita bahwa jaringan setan itu sudah dihancurkan. Saatnya kita terkoneksi dengan surga. Saatnya damai sejahtera memerintah hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pribadimu. Biarlah damai itu memerintah. Katakan haleluya. Haleluya. Dia merubuhkan tembok, menghancurkan jaringan itu. Saudara tahu, dalam rumah tangga, pada waktu berumah tangga, tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Artinya begini, tidak ada orang berumah tangga kok tidak ada masalah, pasti punya masalah. Tapi tahukah saudara, pada waktu iblis ciptakan bola hitam dalam rumah tangga. Seperti apa itu saudara tahu? Contoh, ketika ada kata-kata suami yang menyakiti hati istri, terus istri simpan di hati, berarti istri tidak sadar dia sedang mendirikan jaringan yang setan buat. Namanya jaringan perseteruan, menyimpan dendam dan kepahitan. Orang tua dan anak, kakak beradik, atau teman sesama, kami sudah tahu ada pernah ada di satu tahap di daerah Motoling. Ya, saya katakan begini waktu itu, dosa, ada dua dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Dosa yang pertama, dosa tidak mengampuni. Dosa yang pertama, dosa menghujat Roh Kudus. Itu Tuhan tidak ampuni. Tapi dosa kedua adalah tidak mengampuni orang lain, siapapun itu, suami, istri, anak, orang tua, siapapun, saudaramu. Alkitab bilang, jika engkau tidak mengampuni orang lain, siapapun orang itu, Bapamu di surga tidak mengampuni engkau. Nah, saudara tahu, waktu firman disampaikan, ya, selesai firman Tuhan, tiba-tiba itu om datang, mungkin kira-kira umur 60-an. Mungkin dia preman dulu, saudara, karena sudah tua, tapi itu kita lihat penuh dengan tato. Tapi karena sudah tua, mungkin dia tato burung Raja Wali, sudah jadi very, karena seprorok, ya, gambar macang, tapi karena sudah tua, sudah jadi kucing. Nah, waktu dia mendekat, dia menangis, saudara. Dia menangis terus, dia menangis terus, dia menangis terus. Ini om belum bicara, so menangis terus, menangis terus. Tanya, oh ada apa? Kenapa Pak? Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau bersaksi. Ya, saksi apa Pak? Mau bersaksi apa? Saya ini orang yang tidak mengampuni saya punya kakak adik. Bahkan dia bilang dia pernah berapa kali masuk penjara karena pukul DP kakak, pukul DP adik. Nah kenapa om? Karena kita tidak mengampuni mereka. Masalah apa? Biasa, masalah tanah. Ya, masalah tanah. Dan banyak terjadi begitu, masalah tanah, masalah budal. Nyenak bapak kubaya cuma karena masalah budal. Padahal nyenak bapak di surga itu tanah. Paling-paling 2 kali 2. Ya, masuk di situ pun bukan mau bawa. Nah, saudara tahu, dia berkata, saya sudah bertahun-tahun tidak mengampuni kita PKKAD. Bahkan dia bilang sampai kita mati kita tidak mau ampuni. Tapi waktu dia dengar firman Tuhan, saudara tahu, dia kaget sekali. Karena kalau Bapamu di surga tidak mengampuni hidupmu. Ingat, tidak ada pengakuan, tidak ada pengampunan. Berarti tanpa pengampunan hidup di lembah kekelaman. Bahkan kalau masih menyimpan kepahitan, hidup kita bukan di surga. Waktu disampaikan firman itu, dia datang dan dia bilang, Pak Pendeta, saya dengar firman Tuhan, saya gemetar, saya ketakutan. Dan karena itu, jadi mau apa Pak? Jadi Bapak bilang, sekarang saya akan mengampuni kita pe saudara, kita pegang adik. Karena kita ini mau mati masuk surga, mati masuk neraka. Dia melepaskan pengampunan, terjadi kelegaan. Iblis buat jaringan, perseteruan, pertikaian. Dia mempengaruhi umat Tuhan. Anak muda dia pengaruhi hidup kita untuk terseret arus dunia. Dan akhirnya kita tidak sadar, kita mengikuti arus dunia. Dan kita terjebak dengan tipuan setan. Saudara tahu, dengar baik-baik, itu yang disebut tentaranya muncul menajiskan tempat duduk sepenteng itu, menghapuskan korban sehari-hari. Dia bikin kita error, tidak mengerti, tidak memahami perkara surgawi. Saudara tahu, tetapi Yesus datang merubuhkan, menghancurkan semua yang dibangun oleh apa yang dibangun oleh setan, dihancurkan, dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa salib. Kuasa salib menghancurkan segala-galanya. Kutuk jadi berkat, ratapan jadi tari-tarian, kematian kekal jadi hidup kekal. Katakan haleluya. Jadi
Tuhan terseret arus dunia. Yes. Kenapa? Karena sudah terkoneksi dengan jaringan yang iblis buat. Saudara tahu, dan penyesatan yang iblis kerjakan sekarang justru yang paling berbahaya. Ada di mana? Ada dalam gereja. Setan bikin jaringan penyesatan di gereja lokal. Ingat baik-baik, setan bikin jaringan, dia bikin penyesatan di gereja lokal. Saudara tahu, COVID atau corona masuk, ada DP positif. DP positif apa? Ingat baik-baik, bukan saya menjelaskan ini bukan kena corona jadi positif, bukan. Dia penilai positif itu corona ada muncul, Tuhan ada izinkan. Apa dia penilai positif? Dia penilai positif begini. Waktu belum corona, gereja-gereja lokal itu masing-masing pemimpin menciptakan jaringan-jaringan yang disusupi oleh setan. Jaringan-jaringan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin itu adalah menciptakan aturan-aturan dogma-dogma yang mengkerdilkan iman, yang membuat orang Kristen bukan berakar pada Yesus, bukan berakar pada kebenaran, tapi berakar pada denominasi gereja. Saya berdiri di sini sebagai penginjil menyampaikan surat Tuhan, bukan sebagai gembala menyampaikan dogma gereja. Sebagai penginjil menyampaikan waktu corona belum ada, semua gereja-gereja berkata dorong gereja lebih betul, moni lebih soe. Semua pemimpin menciptakan dogmanya masing-masing, bahkan mereka tidak sadar menciptakan topeng-topeng pada jemaat-jemaat, sehingga jemaat-jemaat semua sekarang mulai berkata kami lebih betul, kami lebih benar, dogma kami lebih betul. Itu semua jaringan-jaringan yang disusupi oleh setan. Karena ada penyesatan di gereja, penyesatan masuk lewat orang Farisi, orang Saduki, kaum Herodiani. Siapa itu orang Farisi? Kaum ritualis dalam gereja, yaitu mereka menambah firman dengan peraturan-peraturan. Orang Saduki kaum rasionalis, itu mengatakan firman ini yang masuk akal, yang dipercaya. Kalau orang Farisi menambah firman dengan peraturan, orang Saduki mengurangi firman dengan begitu banyak pengajaran-pengajaran yang berkata yang logika saja yang harus kita percaya. Namanya mujizat itu cuma dulu, tapi sekarang mesti pakai hikmat, pakai logika. Orang-orang Saduki senantiasa mengurangi firman, orang Farisi menambah firman dengan aturan. Sedangkan kaum Herodiani itu adalah pemimpin-pemimpin gereja yang diangkat, yang penting dia punya jabatan, yang penting dia punya titel, diangkat jadi pemimpin. Mereka tidak bertobat, mereka atur gereja, tercipta politik agamawi. Itu jaringan yang setan buat di gereja lokal. Tuhan izinkan corona supaya jaringan itu, tembok-tembok itu dihancurkan, supaya semua cuma kenal satu kebenaran, ada dalam damai sejahtera di dalam Yesus. Katakan haleluya. Saudara tahu, gereja Pantekosta tidak bisa jadi gereja gemim. Aturan yang ada, Katolik tidak bisa berubah untuk jadi Advent. Semua ini peraturan-peraturan. Ingat baik-baik, gereja lokal harus punya peraturan. Itu harus baik karena gereja berorganisasi itu ada aturannya. Tapi kalau aturan-aturan itu sudah ditambahkan oleh penyesatan yang setan buat, membuat banyak topeng-topeng jemaat, ini perlu dirombak. Makanya Tuhan izinkan corona supaya apa? Supaya semua orang cuma cari tahu cuma Yesus satu-satunya jalan kebenaran yang kita miliki, supaya tidak hancur kekacauan dalam gereja. Cuma ada dalam gereja ada kekuatan dan ada keteguhan. Katakan sama-sama haleluya. Karena itu Alkitab bilang, waktu ini terjadi, kegoncangan terjadi, gereja lokal mengalami kegoncangan. Para pemimpin-pemimpin sekarang disusupi oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan gereja. Tapi waktunya Tuhan mau supaya kita bangkit, kita kuat dan bertindak. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Karena untuk itu kau dipanggil untuk hidup dalam damai dan sukacita. Amin. Sebelum corona masuk, lihat gereja-gereja para berkelahi semua, jemaat-jemaat para berkelahi semua. Makanya gereja mulai pecah-pecah. Golongan A bernama denominasi A, dia pecah jadi 3, terpecah-pecah semua. Kehancuran terjadi di mana-mana. Setan buat jaringan di sana, terjadi penyesatan di sana. Tuhan buat jaringan surga bernama damai sejahtera ada pada kita. Katakan sama-sama haleluya. Alkitab bilang engkau dipanggil Tuhan untuk punya damai di hati. Amin. Yang kedua,
Efesus 6 ayat yang ke-10. Kita dipanggil Tuhan yang pertama untuk hidup dalam damai. Yang kedua, kita dipanggil Tuhan untuk hidup dalam apa? Efesus 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bilang sama-sama, saya dipanggil Tuhan, untuk hidup dalam damai, terkoneksi dengan surga. Saya dipanggil Tuhan, untuk kuat di dalam Tuhan, berdiri kokoh, tetap teguh di dalam Yesus. Katakan haleluya. Kenapa gereja tidak kuat lagi? Tadi pagi saya sampaikan firman di pasar Toluaan, saudara. Ya, Alkitab bilang, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Penyebab gereja Tuhan akhir zaman hidup dalam keadaan letih lesu beban berat. Kenapa? Karena mereka sedang menghadapi namanya kegoncangan akhir zaman. Dunia penuh misteri. Corona belum berhenti, belum ada obatnya. Jadi ketakutan yang terjadi di akhir zaman atau keadaan dunia yang terjadi di akhir zaman itu membuat banyak orang tidak kuat lagi, bahkan hidup dalam keadaan letih, lesu, beban berat. Yang kedua, kenapa gereja Tuhan akhir zaman ada pada keadaan letih, lesu, beban berat? Kenapa? Karena gereja Tuhan sudah tidak ada kelaparan dan kehausan lagi akan Tuhan, akan kebenaran, kerinduan kepada Tuhan mulai hilang, mulai jadikan Yesus nomor 2. Yang ketiga, kenapa gereja terjebak dengan keadaan letih, lesu, berat? Kenapa saudara tahu? Karena di akhir zaman kekuatan pola licik setan, saya katakan tadi, itu menyeret kita semua. Dan kita sekarang mulai jadi gereja yang tidak lagi mempercayai namanya mujizat dan kuasa Tuhan yang nyata. Karena itu Amsal 3 ayat yang ke-5 berkata begini. Amsal 3 ayat yang ke-5, tolong baca ayatnya. Amsal 3 ayat yang ke-5. Firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alkitab bilang gereja Tuhan terjebak dengan keadaan letih, lesu, berat, tidak kuat lagi. Kenapa? Karena mulai mengandalkan kekuatan manusia, logikanya, kepintarannya. Ingat, sekolah penting. Kita penting sekolah, punya titel penting, sekolah penting. Tapi kalau ke dasar ilmu pengetahuanmu itu bukan dasar karena Tuhan Yesus, maka sia-sialah kepintaranmu. Karena Alkitab bilang, jika engkau pintar di luar Tuhan, engkau andalkan Tuhan, andalkan manusia. Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Umat Tuhan terjebak dengan kepintarannya, kekuatannya sendiri. Akibatnya apa yang terjadi? Tidak kuat lagi, letih, lesu, beban berat, rumah-rumah tangga berantakan, anak muda jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena mereka terpola pada pola dunia ini di bawah kuasa si jahat. Tuhan mau kita kuat di dalam Tuhan. Bagaimana rahasianya kuat di dalam Tuhan? Kuat dalam Tuhan itu yang pertama saya katakan, karena kita tahu kita masih punya Yesus yang berkata, mari kepadaku yang letih lesu beban berat, aku berikan kelegaan. Dan Tuhan mau kita semua kembali pada dasar yang benar, pada kepercayaan kita yang benar, bahwa Yesus yang kita sembah, dia tidak mau kita nomor 2 kan dia, nomor 1 kan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Oke. Coba tolong baca ya, 2 Samuel 3 ayat yang pertama. 2 Samuel 3 ayat yang pertama. 2 Samuel 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Kita dipanggil Tuhan untuk kuat di dalam Tuhan. Saudara tahu Alkitab bilang di akhir zaman ada 2 model kekristenan. Ada seperti Saul, ada seperti Daud. Alkitab bilang Daud semakin hari semakin kuat, tapi Saul semakin hari semakin lemah. Pertanyaannya, kenapa Saul semakin hari semakin lemah? 1 Samuel 15, di situ diajarkan waktu Tuhan perintahkan Samuel, pergilah engkau pergi kepada Raja Saul, katakan kepada Raja Saul, engkau harus pergi berperang, bunuhlah raja yang ada di sana, bunuh semua yang ada di sana, semua yang ada di sana harus dibunuh. Ternak-ternaknya tidak ada yang dia biarkan, ternak-ternaknya dibunuh semua, jangan disisakan, kata Tuhan. Waktu Saul pergi berperang, apa yang terjadi? Saul tidak membunuh raja, Saul tidak membunuh yang tambun-tambun, Saul tidak membunuh yang baik-baik. Alkitab bilang waktu Tuhan melihat perbuatan Saul, maka Tuhan katakan, aku menyesal
menyesal. Kenapa? Karena Saul telah melenceng. Saul telah melenceng, tidak lagi mengikuti perintah Tuhan. Di akhir zaman saya mau beritahu, ada banyak umat Tuhan, bahkan mungkin sebagai hamba Tuhan, banyak melakukan yang benar kelihatan, tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Saul melakukan kelihatan benar tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan katakan, lakukan perintahku, bunuh semua, jangan disisakan. Tapi waktu Saul pergi berperang, dia tidak bunuh rajanya, dia tidak pernah membunuh yang tambun-tambun, yang dia bunuh yang kurus-kurus. Sudah tahu penyebab Saul jadi lemah? Yang pertama, karena Saul mulai hidup dalam dimensi perasaan, dimensi jiwa. Dia berpikir baik untuk Tuhan, karena itu jangan dibunuh. Gereja Tuhan akhir zaman, kadang-kadang kita berpikir ini betul mungkin dari Tuhan, ini baik dari Tuhan, tapi sebetulnya tidak berkenan kepada Tuhan. Alkitab bilang yang membuat Saul lemah itu adalah karena Saul itu mulai memiliki logika, kepintarannya di kemauannya sendiri. Alkitab bilang banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Ada banyak orang punya rencana, tapi bukan rencana dari Tuhan. Karena itu saya mau beritahu, ada banyak kita meninju, tapi meninju sembarangan. Ada banyak kita melakukan yang Tuhan tidak perintahkan, tapi ada yang Tuhan perintahkan kita tidak lakukan. Yang benar adalah lakukan yang Tuhan perintahkan. Itu membuat kita jadi gereja yang memahami dan mengerti, kuat dan bertindak. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Jadi Saul jadi lemah. Kenapa? Karena dia tidak melakukan yang Tuhan perintahkan. Gereja Tuhan akhir zaman, kadang kita melakukan yang Tuhan tidak perintahkan, tapi kadang kita tidak melakukan yang Tuhan perintahkan. Jadi yang benar adalah lakukan yang Tuhan perintahkan. Yang Tuhan perintahkan itu apa? Yang benar, berkenan dan sempurna di depan Tuhan. Jadi yang membuat Saul lemah, karena Saul tidak lagi melakukan yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab Saul jadi lemah? Alkitab bilang apa? Yang tambun-tambun itu Saul tidak membunuh. Yang tambun-tambun Saul tidak bunuh. Yang enak-enak Saul pertahankan. Gereja Tuhan akhir zaman yang membuat engkau semakin lemah, karena kita masih mempertahankan yang tambun. Apa itu tambun? Keangkuhan, kesombongan, keegoisan. Itu semua tambun dalam hidup kita. Saudara tahu waktu saya dulu preman, itu selalu dipanggil bos. Kepala geng itu selalu dipanggil bos. Saudara tahu kalau Anda pernah pergi ke Manado, teman-teman saya itu preman-preman lama, Oce Wongkar, Ali Salu. Ada banyak preman-preman yang ternama itu, dorang tua-tua preman. Kita preman paling muda. Trompet tanpa minum itu di mana saudara tahu? Di Roberta sebelah. Itu ada lorong tengah tanpa sol sepatu. Di muka Roberta. Itu lorong tengah itu trompet tanpa minum dengan Oce Wongkar. Trompet tanpa situ. Kalau orang sudah di situ, anak buah so pakai bos. Nah sudah tahu, saya ini dengan yang dengan preman-preman di sana, karena saya pernah ikut bela diri di tenaga dalam. Nah, orang masuk bergabung dengan perguruan tenaga dalam ini. Waktu orang bergabung ini preman-preman tua itu di bawah kita. Jadi kita dong senior di bela diri tenaga dalam. Nah jadi kalau kita pergi di pusat kota itu di lorong tengah, itu dong hormat sekali saudara tahu. Tuh preman-preman tua itu hormat, bos datang. Karena bikin dong senior di bela diri tenaga dalam. Sudah lihat, jadi dipanggil bos. Tapi waktu bertobat, saudara tuh kata bos. Sudah tahu waktu bertobat, saya itu diizinkan Tuhan, diproses oleh Tuhan. Pernah saya habis makan ini ada bukti, ada saksi. Yang pimpin pujian tadi itu kita anak rohani paling lama. Tanya sama Ken, saudara. Kami pernah makan di rumah makan. Ini kita waktu itu puasa. Dan tunggu makanan pelama. Kontu cowok datang bawa auto Jimmy, saudara tahu. Kon dia PO tuh diambil saya masuk di rumah makan. Ternyata dia mau cari pas apa? Pak kita. Dia mau pukul, saudara. Ya. Waktu dia masuk di rumah makan, dia tunjuk Pak kita. Apa DP maksud? Ternyata kita, saudara. Dia mau ajar. Nah, saudara tahu masih manusia lama saya dulu. Waktu dia datang mau pukul Pak kita, ini Kentu saksi.
Dia tangan belum sampai kita sok pegang di leher, saudara. Kong kita nak puas kita ambil tu peda, kita ambil tu pisau tu, kong kita pisau, kong kita peda, kong kita dusuk. Ini saksi, kita dusuk pada dia di jalan, kong tu ken tu pantangan per kita. Dalam nama Yesus, saudara tahu, bayangkan kita sementara dusuk pada dia dengan peda, kita kemasukan setan, kong ken doa dalam nama Yesus. Jadi dia lari, kita lari, dia dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiba-tiba kita sadar, saudara tahu, sadar so pegang peda. Oh Tuhan, kita so pegang peda. Di tengah jalan kita berlutut, saudara tahu, minta ampun pada Tuhan. Ya, pernah masih proses begitu, ya, masih pernah mengalami proses begitu. Waktu terjadi tawuran antara Israel dan lorong bukit, waktu Israel menyerang, ibu-ibu di lorong ketakutan, dong panggil kita waseng, dong semua bakar topi lorong, cuma ada dong tako. Lalu Tuhan kita bilang kita so bertobat, di kamar kita bilang, ibu jangan kasih kita so bertobat. Tapi pada waktu kita berteman dong so panawair, naik ulang tuh setan, saudara tahu. Kita itu cakram kudus pada orang semua. Itu awal-awal, tapi lama kelamaan sudah tahu. Ya, dibentuk terus, dikikis kedagingan, sampai Tuhan bawa saya berdoa berpuasa tiap hari. Saudara tahu saya berdoa berpuasa karena kemurahan Tuhan. Dari tahun 2000 saya tidak pernah makan siang, cuma makan malam. Sampai hari ini belum berhenti, sudah 20 tahun berdoa dan berpuasa. Karena saya pelajari Alkitab bilang jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Kenapa saudara tahu? Karena doa dan berpuasa itu adalah membuat kita semakin berkurang-kurang, Tuhan yang bertambah-tambah. Kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Amen. Kenapa? Yang paling sulit dikalahkan itu adalah daging kita. Daging kita yang kita sulit dikalahkan. Karena itu saya mau beritahu teman-teman preman kami 15 orang bertobat. 15 mantan preman di Manado yang sadis bertobat termasuk saya. Tahun pertama masih berapi-api, tahun kedua masih berapi-api. Tapi ketika diproses oleh Tuhan, so berasap-asap. Maksudnya apa? So digot ulang, so mabuk ulang. Kenapa? Tidak tahan proses. Akhir zaman sekarang banyak hamba Tuhan kita perlu doakan. Baru 3 tahun bertobat, baru 5 tahun bertobat. So kelihatan Tuhan pakai. Dengar baik-baik, belum diproses baik-baik, saudara tahu. Diproses babak belur. Saya pernah mengalami, saya pernah celaka, saudara tahu. Celaka waktu bawa mobil sementara jalan, mau pergi pelayanan, tiba-tiba saya menabrak, ban saya pecah. Singkat cerita mobil saya oleng dan dihantam beton ke pula. Saudara tahu apa yang terjadi? Kita tulang belakang ini patah 2. Ini saksi semua. Patah 2 tuh tulang, tangan kanan patah, kaki kiri. Saya perhatikan ada 6. Saya punya tubuh ini ada 6, sudah tahu yang patah. Masuk rumah sakit dari Kamis, di ronsen oleh dokter. Dokter bilang ini orang so patah-patah. Jadi dia harus diam di rumah sakit 6 bulan. Dia tidak bisa belum bisa bergerak, menunggu operasi. Saya itu dalam penginjilan. Saya bilang begini, Tuhan, saya selalu berteriak di mana-mana, berteriak berkhotbah, Tuhan pakai jadi alatnya Tuhan. Kalau semua dia 6 bulan di rumah sakit tidak mungkin. Jadi saya tetap percaya mujizat pasti akan terjadi. Amin. Hari Kamis masuk rumah sakit, hari Jumat di ronsen. Dengan ronsen yang dokter katakan ini semua yang patah, tulang belakang 2 patah, tangan kanan patah, kaki kiri baru yang satu di engsel yang terlepas. Jadi semua saya ini sudah seperti ayam tinggal mau potong-potong, saudara tahu. Tapi apa terjadi? Hari Sabtu malam mujizat terjadi, saudara. Hari Sabtu malam ada teman saya yang punya karunia di situ, dia pergi ke rumah sakit. Saudara tahu, kami berdoa bersama-sama. Sebelum dia pegang tubuh saya berdoa. Ada di samping kiri saya itu ada orang yang masuk rumah sakit itu karena penyakit jantung. Tapi sebelum saya lanjut, ini sudah dapat dengar barangkali mic ini. Suara kecil dari suara. Ya. Oh, ada ibadah. Berarti kalau begitu, kesaksian saya nanti bulan depan. Singkat cerita, saudara tahu? Nah, ini kalau sudah lama begini sudah api sudah turun ini. Saya singkat cerita, mujizat terjadi hari Sabtu, Tuhan jamah tubuh saya patah-patah, Tuhan kembalikan dengan tubuh yang baru, tulang yang baru. Haleluya. Hari Senin saya keluar rumah sakit. Hari Minggu saya sudah masuk Pacific TV dan orang kaget kenapa dia sudah di Pacific TV. Orang bilang dia baru cilaka. Orang lupa Tuhan yang luar biasa yang kita sembah. Amen. Mujizatnya masih berkuasa. Jadi saya sudah pernah mengalami proses pembentukan, pernah sakit, divonis dokter 7 penyakit positif.
tetapi kuasa Tuhan bekerja. Saya tetap tidak mundur, tetap tidak kecut hati. Tuhan pulihkan keadaan saya. Jadi saya mau beritahu, sudah tahu, kita dipanggil Tuhan untuk kuat dalam Tuhan. Yes. Jadi Saul jadi lemah, kenapa? Karena Saul mulai berada pada dimensi. Dia mulai mengikuti arus kepintarannya sendiri, kemauannya sendiri. Mulai atur Tuhan. Jangan atur Tuhan, hidup kita harus diatur oleh Tuhan. Yes. Jadi dipanggil Tuhan untuk jadi penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah mempersembahkan korban yang berbahagia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kami harus menghormati. Di tempat ini ada ibadah, saudara. Haleluya. Karena itu kami harus menghormati. Tapi puji Tuhan, saya percaya memang kami setiap turun di lapangan, di jalan-jalan, di kampung-kampung ibadah sampai 3-4 jam. Kenapa? Karena ini Tuhan mau. Kalau COVID masuk, sudah boleh ibadah. Tapi ketika ibadah di jalan sampai 4-3 jam, Tuhan mau kita di dalam Tuhan. Amen. Tuhan memberkati kita. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu semua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berkat buat setiap umat Tuhan, warga Suga yang tetap setia menyaksikan, mengikuti program Suga ini. Diberkatilah ibu bapak sekalian yang menyaksikan, yang dari awal tadi sampai hari ini. Biarlah engkau diberkati Tuhan. Hidupmu akan selalu kuat dalam Tuhan. Ada damai dan sukacita. Amin. Berbahagialah selalu engkau, sehat-sehat selalu engkau tiap hari. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Diberkati setiap pemirsa yang tidak bisa kami sebutkan, yang dari Sulawesi Utara, Indonesia, bahkan luar negeri yang menyaksikan. Dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati itu. Amin. Terima kasih Bapak, mari kita mengangkat semua di Tuhan. Kami memberkati pemerintah setempat. Ada 2 bapak hukum tua yang boleh menemani kami di rasi raya ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Amin. Tugas kerja mereka akan dipromosikan oleh Tuhan. Mereka akan berbahagia selalu, rumah tangga berbahagia. Bahkan daerah ini, rasi ini bebas dari corona, bebas dari corona, bebas dari virus corona, terproteksi, terpelihara, ada perlindungan, ada darah domba Allah di dalam nama Yesus. Berkati Bupati Nusa Tenggara Bapak James Sumedang, bahkan Wakil Bupati, berkati jajaran yang ada di Pemkab Minas Tenggara di dalam nama Yesus. Berkati perangkat-perangkat desa yang ada di desa ini, berkati para hamba Tuhan, gembala-gembala, pendeta-pendeta, berkati semua jemaat Tuhan yang sampai hari masih bertahan duduk di tempat ini. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang tinggi. Lepaskan berkat buat Indonesia, buat Sulawesi Utara, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Kemuliaan bagimu di tempat yang tinggi. Kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita terima berkat Tuhan. Maka kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan yang kita sembah akan selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita dari sekarang sampai selamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus baik kepala gereja datang mengangkat gereja yang percaya melakukan firman-Nya. Semua yang menanti-nantikan Tuhan mengangkat tangan. Mari kita bersyukur berkata sama-sama, katakan haleluya, Haleluya. 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 Bapa terima kasih. Bapa